Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia." Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi kita beribadah di rumah saja. Tadi adalah bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Sering sekali orang mengaitkan ayat tersebut itu tentang pernikahan atau tentang seseorang harus menemukan jodohnya, ya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa ayat tersebut Allah beritahukan kepada kita, ya, sedang menunjukkan bahwa kita ini manusia, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang akan selalu membutuhkan orang lain di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini khotbah saya akan saya beri judul Kuat di dalam Komunitas. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-24 dan 25. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, seperti yang saya katakan dari awal tadi, ya, manusia diciptakan itu menjadi makhluk sosial, artinya membutuhkan manusia yang lainnya. Ya, manusia tidak bisa hidup independen, ya, karena memang dari awal Allah mendesain seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di tengah-tengah situasi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, kita sangat membutuhkan komunitas, kita sangat membutuhkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, katakanlah mungkin kita kuat menghadapi segala sesuatu itu sendiri. Tapi pertanyaannya, seberapa lama kita bisa bertahan? Seberapa lama kita bisa kuat menghadapi itu sendiri tanpa ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin menguatkan kita atau mungkin yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Jadi hari ini, ya, kita akan melihat, ya, ada dua sisi yang selalu saling bertolak belakang, ya, ketika kita hidup di tengah-tengah komunitas. Ketika kita hidup di dalam komunitas, selalu ada dua sisi kehidupan yang harus kita hadapi, ya. Contoh, ketika kita dalam komunitas mungkin kita bisa dikuatkan oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi kita juga punya peran untuk menguatkan orang-orang lain, ya. Mungkin sisi lain kita bisa diberi, ya, tetapi ada waktunya kita juga memberi. Terkadang kita ditolong, tetapi ada juga waktunya kita juga menolong orang lain, ya. Mungkin kadang kita lupa, ya, bahwa ada sisi-sisi yang orang juga butuh untuk kita lakukan apa menjadi bagian kita di dalam komunitas tersebut, ya. Tetapi ada beberapa orang menjadi kecewa, menjadi marah, ya, ketika mereka menemukan sesuatu itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan dan harapkan. Satu hari ada seorang anak yang rajin beribadah di gereja. Lalu dia datang kepada papanya dan berkata, "Papa, saya memutuskan untuk saya keluar dari kumpulan orang percaya di gereja." Ayahnya bertanya, "Kenapa engkau memutuskan untuk engkau keluar dari kumpulan orang percaya?" Lalu anak tersebut berkata, "Ya, saya kecewa karena saya menemukan bahwa orang-orang yang menyebut diri mereka percaya dan beribadah, ternyata ketika waktu beribadah mereka sibuk dengan HP mereka, mereka sibuk menceritakan keburukan orang lain, mereka sibuk bergosip ria, mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman." Jadi saya berpikir, untuk apa saya ada di tengah-tengah orang-orang seperti ini? Lalu ayahnya berkata kepada anak tersebut, "Nak, engkau boleh memutuskan untuk engkau keluar dari gereja, tetapi
saya minta sebelum engkau melakukan itu, ya, coba engkau bawa segelas air, ya, kelilingi orang-orang yang bersekutu, jaga jangan sampai air tersebut tumpah. Anak tersebut berkata, itu hal yang mudah untuk saya lakukan. Ya, lalu anak tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Ketika dia selesai, ayahnya bertanya kepada dia, bagaimana, apakah ada air yang tertumpah dari gelas yang kamu bawa? Anak tersebut bilang, tidak ada setetes air pun yang tumpah dari gelas ini. Oke, ketika engkau mengelilingi orang-orang yang bersekutu, yang lagi beribadah, apakah engkau melihat orang yang sedang bermain handphone? Anak tersebut bilang, saya tidak tahu karena saya tidak memperhatikan mereka. Apakah engkau memperhatikan orang-orang yang sedang bergosip atau menceritakan orang lain? Anak tersebut kembali menjawab, saya tidak tahu ayah karena saya tidak memperhatikan mereka. Yang saya perhatikan hanya air di gelas saya jangan sampai tumpah. Lalu ayahnya berkata, demikianlah seharusnya ketika engkau ada di dalam gereja, ada di tengah kumpulan orang-orang percaya, engkau bukan hanya memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kamu, tapi engkau mulai memfokuskan apa yang menjadi tujuanmu ketika engkau bersekutu, ketika engkau beribadah di tengah-tengah kumpulan orang percaya. Karena itu lebih penting dari apapun yang ada di sekitar kamu. Karena orang-orang di sekitarmu bisa saja mengecewakanmu, bisa saja melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanmu. Tetapi ketika engkau fokus dengan apa yang menjadi tujuanmu ketika engkau datang beribadah, yaitu kepada Allahmu, maka semua itu tidak akan mengganggu kamu. Ketika kita ada di dalam komunitas atau di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang ada di sekitar kita, saya sudah katakan selalu ada dua sisi di dalamnya, ya. Pertama, kita sebagai orang yang memperhatikan dan kita sebagai objek yang diperhatikan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi bagian dari memperhatikan orang-orang di sekitar kita? Ilustrasi tadi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ada di tengah-tengah kumpulan orang-orang percaya, di tengah-tengah komunitas kita, ya, kita jangan sampai terpengaruh dengan situasi atau kondisi, ya, yang mungkin menurut kita itu bisa melemahkan kita. Ya, jadi pertama, jangan pernah terpengaruh dengan situasi itu. Kedua, jangan kita menghakimi mereka. Ya. Karena apa? Karena Alkitab berkata, selumbar di mata orang mungkin kita bisa memperhatikan, tetapi balok di mata kita tidak tahu itu. Ya, artinya apa? Bisa jadi kita memiliki kesalahan atau kita memiliki kelemahan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah kita menghakimi mereka. Ketiga, jangan sampai kita mencari kesalahan orang-orang yang ada di tengah-tengah kumpulan kita. Karena setiap orang tidak lepas dari kesalahan dan kelemahan. Justru di dalam proses komunitas itulah, ya, bagaimana kita satu dengan yang lainnya bisa saling tolong-menolong untuk kita bisa semakin hari, ya, kehidupan kita semakin bisa lebih benar, lebih baik lagi seperti apa yang Tuhan mau. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang atau sebagai objek yang diperhatikan oleh orang lain? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting bagi kita, ya, sebab kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Firman Allah berkata bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia. Ya. Nah, otomatis semua orang pasti akan memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Nah, kalau kita menempatkan diri kita sebagai orang yang diperhatikan oleh orang lain, maka kita harus bijaksana di dalam menghadapi, ya, segala hal yang ada di tengah-tengah kita atau ada di kumpulan komunitas kita. Ya. Yang kedua, kita harus bisa membangun dan menguatkan orang lain, baik dari perkataan kita, baik dari tingkah laku kita, baik dari sikap hidup kita. Nah, dan yang ketiga, ya, kita harus bisa
mentransferkan, saya katakan mentransferkan atau mengekspresikan ya aura yang positif di tengah-tengah kita. Artinya apa? Selalu berpikiran yang positif ya, yang bisa menguatkan dan bisa membangun dan bisa memotivasi, bukan yang melemahkan atau menjatuhkan ya. Coba kita lihat di dalam kitab Amsal 25 ayatnya yang ke-26. Oke. Nah, firman Allah berkata, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tadi saya katakan bahwa kehidupan kita diperhatikan mungkin oleh orang-orang yang ada dalam komunitas kita maupun orang-orang yang belum mengenal Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita menyebut diri kita orang-orang yang percaya kepada Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib, mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Lalu kita khawatir dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Hal apa yang bisa kita transferkan, hal apa yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Ya. Makanya Amsal dengan jelas berkata seperti mata air yang keruh ya, dan sumber yang kotor. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik ya. Seharusnya sebagai orang benar kita harus bisa ya memberikan kekuatan, bisa memberikan ya satu motivasi yang baru yang bisa membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan orang di sekitar kita. Tapi kalau kita sudah menjadi khawatir ya, bagaimana mungkin kita bisa membangun orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Makanya seperti mata air yang kotor, bukan lagi mata air yang jernih, bukan lagi mata air yang bersih, tetapi mata air yang kotor, yang keruh ya. Ketika kita menunjukkan ya, kekhawatiran kita, ketakutan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya di tengah-tengah kumpulan, di tengah-tengah komunitas, mungkin orang-orang yang belum mengenal Allah. Nah, jadi Bapak Ibu selalu dikasih oleh Tuhan ya. Kalau hari-hari ini kita terus didorong bagaimana kita hidup ya di dalam kelompok-kelompok kompak kita atau pemuritan kita, bagaimana kita tetap ada di dalam komunitas sel kita ya. Saya percaya itu menjadi salah satu sarana atau salah satu alat yang Allah bisa gunakan ya untuk bisa membuat kita tetap kuat di tengah-tengah situasi seperti ini. Justru ketika kita ada di dalam komunitas tersebut, baiklah kita bisa memberikan hal-hal yang positif, yang bisa menguatkan dan bisa membangun. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, ya, di mana segala sesuatu tidak ada kepastian, segala sesuatu tidak ada kejelasan, ya. Semua orang sedang berpikir kapan semua ini akan berakhir, ya, bagaimana perekonomian bisa berjalan dengan normal kembali, bagaimana kehidupan bisa berjalan dengan normal kembali. Tidak ada kepastian yang jelas, ya. Oleh sebab itu, ya, adalah baik di tengah-tengah situasi seperti ini, justru kita juga harus bisa membangkitkan hal-hal yang positif, bisa membangkitkan sesuatu yang membangun, bukan yang melemahkan atau yang meruntuhkan. Hari-hari ini berita di media massa, di sosial media, ya, di televisi, dimanapun yang banyak kita jumpai adalah hal-hal yang negatif, yang terkadang justru membangkitkan rasa takut, membangkitkan kekhawatiran, ya, membangkitkan satu sikap negatif dan pesimisme, ya, dengan situasi yang ada. Tapi hari ini saya mau katakan sebagai orang-orang yang percaya, kita justru harus mengcounter situasi itu dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa menguatkan, sesuatu yang bisa membangkitkan semangat dan optimisme di tengah-tengah kehidupan kita, ya, khususnya di tengah-tengah komunitas kita. Ya. Ada sebuah ilustrasi yang bercerita tentang seorang jenderal di negeri Cina yang sangat menyukai permainan catur. Hampir semua orang-orang yang ada di dalam kerajaan tersebut, ya, yang menyukai permainan catur tidak pernah bisa mengalahkan sang jenderal tersebut. Ya. Satu hari ketika sang jenderal diutus untuk menuju ke medan pertempuran,
Lalu sang jenderal melewati, masuki sebuah desa dan melihat ada sebuah rumah gubuk yang sangat sederhana. Di rumah tersebut tergantung papan nama, pecatur dunia yang tak terkalahkan. Jenderal ini penasaran. Setahu saya, tidak ada orang di dalam kerajaan ini yang sanggup mengalahkan saya sebagai seorang jenderal yang ahli di dalam permainan catur. Lalu jenderal tersebut masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan orang pemilik rumah yang tidak lain adalah pemain catur yang tak terkalahkan tersebut. Lalu jenderal berkata, "Kamu menaruh papan nama bahwa engkau adalah pemain catur yang tak terkalahkan. Bolehkah kita bertanding selama 3 set Apakah engkau layak menaruh papan nama itu tetap di rumahmu atau tidak?" Lalu mereka bermain catur. Luar biasa. 3 pertandingan yang mereka lakukan semuanya dimenangkan oleh sang jenderal. Lalu jenderal dengan bangga berkata, "Hari ini sudah membuktikan bahwa engkau tidak bisa mengalahkan saya. Bahkan engkau kalah telak selama 3 set permainan, tidak ada satupun yang engkau menangin. Jadi hari ini saya perintahkan kepada kamu untuk engkau menurunkan papan nama yang terpampang di rumahmu. Karena hari ini saya sudah mengalahkan kamu." Lalu sang jenderal melanjutkan perjalanan menuju ke medan pertempuran. Selesai dari medan pertempuran, kembali sang jenderal melewati desa tersebut dan berjumpa dengan rumah sang pemain catur yang tak terkalahkan itu. Ketika dia lihat, dia sedikit marah karena papan nama pecatur dunia yang tak terkalahkan itu masih terpampang di rumah tersebut. Lalu sang jenderal masuk ke dalam rumah itu dan berkata, "Kenapa engkau belum menurunkan papan nama tersebut? Padahal engkau sudah saya kalahkan selama 3 set. Lalu sang pecatur berkata kepada sang jenderal, "Jenderal, bolehkah kita mengulangi pertarungan catur kita kembali?" Lalu sang jenderal dengan bangga berkata, "Oke, kita boleh mengulangin lagi. 3 set kita akan bertanding seperti sebelumnya." Lalu mereka bermain catur lagi. Apa yang terjadi? Sebanyak 3 set yang dilakukan permainan tersebut, kali ini sang jenderal kalah total. Tidak ada satu set pun yang dimenangi oleh sang jenderal. Sang jenderal kaget. Kenapa waktu dia mau berangkat perang, dia memenangkan 3 pertarungan. Setelah dia selesai pertempuran, bertanding lagi, dia malah mengalahkan atau dia kalah selama 3 set pertandingan. Lalu sang jenderal bertanya, "Apa yang terjadi?" Sang pecatur berkata, "Jenderal, ketika jenderal mengalahkan saya, pada waktu itu saya tahu bahwa jenderal sedang mempersiapkan diri jenderal untuk memasuki pertempuran. Dan saya tidak mau membuat hati jenderal itu terganggu. Jadi saya sengaja mengalah selama 3 set untuk jenderal bisa memenangkan pertandingan catur supaya jenderal punya semangat ketika jenderal ada di medan pertempuran. Tapi hari ini jenderal sudah memenangkan pertempuran. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang akan mengganggu hati jenderal jika saya mengalahkan jenderal dalam permainan catur ini." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang bijaksana, dia tahu kapan dia harus mengalah, kapan dia harus menang. Sama seperti pecatur tadi, bagaimana dia bisa menjaga suasana hati sang jenderal, karena dia tahu bahwa sang jenderal sedang menghadapi pertempuran yang besar yang ada di depan dia. Hari ini setiap kita juga sedang menghadapi satu pertempuran besar dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah kita. Saya berpikir inilah waktu yang terbaik untuk kita juga memiliki hati yang bijaksana. Bagaimana kita bisa memberi kekuatan, bagaimana kita bisa menjaga hati orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka tetap memiliki semangat juang, memiliki antusiasme, memiliki satu keyakinan bahwa bersama-sama bisa melewati situasi yang ada seperti sekarang ini.
Kembali lagi kita kepada ayat yang pertama sekali kita baca di dalam kitab Ibrani 10 ayat 24-25 ya, yang kata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Di tengah-tengah situasi seperti ini adalah hal yang baik untuk kita bisa saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Lihat Bapak Ibu, ya. Semuanya yang dikatakan di sini adalah hal-hal yang positif. Hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang membangun, ya. Dan ya, ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, kita hari-hari ini tidak bisa ibadah bersama-sama di dalam satu gedung gereja. Tetapi kita bisa beribadah di tengah-tengah keluarga kita, ya, mungkin dengan suami, istri, dan anak-anak kita. Atau mungkin kita bisa beribadah dengan orang-orang yang ada di dalam komunitas kita. Ya, 2-3 orang berkumpul bersama-sama melakukan ibadah di rumah. Atau mungkin hari-hari saudara masih bisa melakukan proses namanya komunitas sel. Ya, saudara masih ada waktu untuk bertemu dengan rekan-rekan komsel lainnya. Ya. Atau mungkin ada di dalam proses mentoring atau proses pemuritan. Saudara masih punya waktu untuk melakukan itu. Dan firman Allah mengingatkan kita, janganlah kita membiasakan diri ya, atau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti itu. Karena itulah yang bisa menguatkan kita, yang bisa memberikan darah yang baru di tengah-tengah kerohanian kita ataupun di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dan firman Tuhan berkata, masih di ayat yang ke-25 dari Ibrani 10 tadi ya, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, katakan harus semakin giat lagi, bukan semakin kendor. Kak, sekarang lagi pandemi, sekarang lagi banyak larangan ini dan larangan itu. Ya, sekarang lagi ada aturan itu. Saya setuju, kita tidak diajar sedang untuk kita melanggar peraturan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan yang namanya proses untuk kita bersekutu. Ya, tentunya harus dengan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Ya, pakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan, hand sanitizer, ya, tidak lebih dari 30 orang. Ya, saya kira kita masih bisa melakukan proses itu. Jadi sebenarnya bukan menjadi alasan ya, di tengah-tengah situasi seperti ini kita menarik diri ya dari kumpulan komunitas kita atau orang percaya kita atau rekan-rekan di dalam mentoring kita atau kompak kita. Justru ya, sekali lagi firman Allah berkata, kita harus semakin giat melakukannya. Saya mempercayai ya, ketika kita sebagai orang-orang percaya ya, melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Ya, kita disebut orang-orang yang benar, hidup di dalam kebenaran, lalu melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar, maka ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi ketika kita bersama-sama. Yesaya 32 ayat 17. Firman Allah berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Lihat, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya mempercayai firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan Yesaya hari ini mengingatkan kita ya, dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika kita sebagai orang benar berkumpul bersama-sama, lalu saling menguatkan, memberikan kata-kata, hal-hal yang positif melalui kebenaran-kebenaran yang ada, maka yang akan tumbuh di tengah-tengah kita itu adalah damai sejahtera, ya, bukan penghakiman, ya, bukan melemahkan, bukan menjatuhkan, tetapi akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya ya. Akibat dari kebenaran yang kita bangun, maka akan timbul ya ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya ya. Jadi kalau tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera ya,
Pertanyaannya, apa yang sedang kita bangun? Jangan-jangan bukan kebenaran yang sedang kita berikan, bukan kebenaran yang sedang kita ekspresikan. Tapi saya mempercayai seperti firman katakan, kalau kebenaran yang kita nyatakan, maka hal-hal yang demikian tadi itulah yang akan muncul di tengah-tengah kita. Ada ketenangan, ada ketentraman, dan ada damai sejahtera di dalamnya. Ketika semua itu ada di tengah-tengah kita, ya, bukankah itu akan menjadi kekuatan ya untuk kita melangkah, menjadi kekuatan ya untuk kita menghadapi setiap tantangan, menjadi kekuatan untuk kita menghadapi setiap situasi yang ada yang menghadang di depan kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan mengulangi kembali sekali lagi, ketika kita ada di tengah-tengah komunitas kita ya, ada dua sisi yang akan terjadi dalam hidup kita. Sisi kita sebagai subjek yang kita memperhatikan orang lain, dan sisi kita sebagai objek yang diperhatikan oleh orang lain. Ketika kita memperhatikan orang lain, maka kita jangan sampai terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar kita, ya. Jangan kita menghakimi orang lain, ya, dan jangan mencari kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita menjadi objek yang diperhatikan oleh orang lain, ya, maka kita harus bijaksana ya untuk kita melakukan segala sesuatu atau ketika kita bertindak ya. Kemudian kita harus bisa membangun dan menguatkan ya orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa memberikan aura positif, hal-hal yang positif yang bisa memotivasi untuk orang-orang tetap memiliki semangat di dalam menghadapi kehidupan mereka. Nah, ketika kita lakukan itu bersama-sama, berarti ini berbicara tentang kebenaran yang kita bangun bersama-sama, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang akan menghadirkan, melahirkan ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera yang luar biasa. Bukankah kerajaan Allah ya berbicara tentang kebenaran, damai, dan sukacita oleh Roh Kudus? Jadi jika kita berkata untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah siapapun yang ada bersama-sama dengan kita, maka kita harus bisa menghadirkan kebenaran, bisa menghadirkan damai, dan bisa menghadirkan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, tetap semangat, tetap antusias, tetap percaya ya. Badai pasti berlalu, segala sesuatu pasti bisa kita hadapi ketika kita meyakini bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu Saudara diskusikan bersama-sama selesai dari ibadah ini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa saling sharing, bisa saling menguatkan, dan bisa saling mendoakan selesai dari mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditampilkan nantinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat dan sehat selalu.